the third law of Newton, hukum ketiga Newton. Oke. Di video-video sebelumnya, di pembelajaran yang sebelumnya, Bapak sudah mengajarkan bersama Ibu Magda hukum Newton 1 dan hukum Newton 2. Nah, sekarang Bapak mau ajarkan kepada kalian mengenai hukum Newton yang ketiga. Oke. Apakah itu hukum Newton yang ketiga? Nah, salah satu contoh penggunaan hukum Newton yang ketiga itu adalah peluncuran roket. Contoh yang lain itu adalah orang tarik tambang, ya. Apa sih hukum Newton ketiga itu? Nah, kita lihat di sini sebentar ya, gaya-gaya apa yang menopang benda. Nah, kita belajar satu hal yang paling sederhana. Gaya-gaya apa saja yang menopang komputer milik Fanny di atas meja. Di sini ada gambar orang yang sedang belajar, ya. Nah, kalau ada komputer di atas meja, gaya-gaya apa saja yang menopang si komputer ini? Oh, ini masih pakai layar monitor yang lama ya, gede. Komputer ditarik ke bawah oleh gravitasi sehingga dia memiliki gaya berat. Oh, kita perlu mengerti. Oh ya, jangan lupa siapkan catatannya ya, karena supaya kamu mengerti. Jadi apa yang Bapak ajarkan sama Ibu ajarkan, Pak Efri sama Ibu Magda ajarkan hari ini, itu jadi bahan buat PTS ke depan. Nah, kalau nggak keliru, PTS itu tinggal beberapa minggu lagi. Nah, materinya yang mana Pak? Termasuk dengan apa yang Bapak dan Ibu ajarkan hari ini, ya, termasuk. Jadi yang diajarkan hari ini masuk dalam materi PTS. Nah, di sini ada komputer tuh memiliki gaya berat. Terus, nah, meja menghasilkan sebuah gaya yang sama dengan gaya berat tadi, tetapi berlawanan arah, menekan ke atas komputer. Inilah yang disebut dengan gaya reaksi atau gaya normal. Aduh Pak, nggak ngerti. Maksudnya begini anak-anak ya. Kamu boleh lihat di layar, si monitor komputer itu mempunyai gaya berat ke bawah, betul ya? Logis. Nah, kalau misalnya nggak ada yang melawan gaya berat ke bawah ini, maka si monitor ambles ke dalam meja, betul nggak? Kalau nggak ada yang melawan. Tapi ternyata si monitor komputernya nggak ambles ke bawah meja. Kenapa? Karena ada gaya yang melawan gaya berat tersebut. Nah, gaya yang menahan gaya berat tersebut itu disebut dengan gaya reaksi. Nanti kamu akan pelajari di kelas 10, itu disebut dengan gaya normal. Oke, itu adalah gaya reaksi. Nah, gaya-gaya yang bersifat berpasangan dan sama besar tetapi arahnya berlawanan, itulah yang nanti kamu akan kenal sebagai hukum ketiga Newton. Oke, kita lihat ya. Kedua gaya tersebut, baik gaya berat maupun gaya reaksi, itu sama besar sehingga komputernya tak bergerak dan dia diam di tempatnya. Gaya-gaya apa yang bekerja pada saat Fanny itu mengetik? Oke, jadi ada posisi Fanny yang sedang duduk di kursi roda itu juga memiliki gaya-gaya aksi reaksi yang membuat Fanny-nya bisa diam di tempatnya. Kita lihat hukum ketiga Newton itu mengatakan gini ya. Diketahui bahwa sebuah gaya tak dapat timbul dan bekerja sendiri. Sebab itu pastilah ada gaya lain yang bekerja melawan gaya pertama. Benar nggak ya? Hal inilah yang mendasari pernyataan hukum Newton ketiga mengenai gerak. Jadi hukum Newton 3 itu bilang bahwa bila benda A memberikan sebuah gaya kepada benda B, maka benda B akan memberikan gaya perlawanan yang sama besar, namun berlawanan arah dengan gaya dari benda B. Oke, di layar Bapak ngelihat ada siswa yang namanya Michael, Michael Kenny. Nah, misalnya Bapak ada temennya Michael nih, nakal nih ya. Cubit si Michael nggak? Oh, dicubit, diem aja. Enggak ya, pasti dia bisa ngambek, bisa nyubit balik dan sebagainya. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, itulah yang disebut dengan hukum ketiga Newton. Pasangan kedua gaya ini disebut dengan aksi reaksi. Jadi nggak akan dicubit terus gitu, oh iya saya dicubit. Nggak akan, tapi pasti dia memberikan satu reaksi. Nah, aksi reaksi inilah yang disebut dengan hukum ketiga Newton. Jadi pasangan gaya aksi akan menimbulkan reaksi. Ya, jadi kalau kita melakukan hal tertentu kepada orang lain, misalnya mencubit gitu, terus gitu apalah gitu ya, pasti dia bisa protes
minimal protes, maksimal nyubit balik, bener nggak ya? Nah, itulah yang disebut dengan aksi reaksi. Nah, di dalam kehidupan terjadi aksi reaksi seperti itu. Nah, secara fisika itulah yang disebut dengan hukum ketiga Newton. Oke. Nah, besarnya FA itu di sini ditulis ya. Besarnya FA ternyata sama dengan FB. Betul ya, ditulis ya. Tetapi ada tanda negatifnya. Kenapa Pak ada tanda negatifnya? Tanda negatif itu menyatakan bahwa kedua gaya tersebut berlawanan arah. Oke, siswa ya bisa ngikutin ya anak-anak ya. Jadi bila benda A memberikan sebuah gaya kepada benda B, maka benda B akan memberikan gaya perlawanan yang sama besar. Oke, jadi di sini Bapak garis bawahi sama besar, tapi berlawanan arah ya, sama besar dengan berlawanan arah. Itulah hukum ketiga Newton. Sip. Nah, pasangan aksi reaksi itu contohnya kayak gimana? Nah, ini ada bagian-bagian yang udah Bapak translate ke bahasa Indonesia, ada bagian yang belum. Gak apa-apa ya. Nah, kamu nanti Bapak bantu untuk menerjemahkannya. Di sini ada beberapa contoh gaya aksi reaksi. Sip, kita lihat. Start. What are the action-reaction pairs of forces? Nah, pada si sapi ini ada pasangan gaya aksi reaksi yang kayak gimana ini? Cow standing in a field. Jadi seekor sapi berdiri di atas padang rumput. Kita lihat gaya-gaya apa saja yang bekerja. Oh, the downward force exerted by the cow on the ground causes an upward force by the ground on the cow. Jadi gaya berat si sapi ini menimbulkan gaya perlawanan. Gaya perlawanannya diberikan oleh siapa? Diberikan oleh tanah. Kalau nggak ada gaya perlawanan, maka si sapinya mendelesek gitu ya, masuk terbenam ke dalam padang rumput. Tapi kenapa si sapinya nggak terbenam ke dalam padang rumput? Karena ada gaya yang melawan yang diberikan oleh si padang rumput tersebut. Inilah pasangan gaya aksi dan reaksi. Kita lihat berikutnya. Oke. What are the action-reaction pairs of forces? Nah, coba pasangan gaya yang mana yang kita bisa lihat di sini? Ini adalah sebuah pesawat angkasa luar yang sedang naik ke udara. Coba kita lihat gaya-gayanya. Oh, sama, mirip ternyata ya. Gaya berat ke bawah ya, yang disebabkan oleh gaya beratnya itu dilawannya dengan upward force on the space shuttle. Jadi dilawan dengan sebuah tekanan gas yang mendorong si pesawat udara ini, pesawat angkasa luar ini untuk naik ke atas. Jadi ini adalah aksi reaksinya. Nah, kenapa si pesawat udara ini, si pesawat luar angkasa ini di depannya itu ada nempel ke roket. Nah, isi roket tersebut itu bahan bakar anak-anak. Tujuannya apa? Nah, si bahan bakar tuh neken ke bawah supaya dia menghembuskan gasnya, sehingga ada daya dorong ke atas. Nah, mungkin kamu pas waktu SD pernah melihat nggak, atau waktu kelas 7 ada lomba roket air. Nah, pernah tahu ya ada lomba roket air. Kenapa pakai roketnya pakai diisi air? Kenapa nggak pakai diisi udara aja? Coba kenapa? Karena kalau hanya diisi dengan udara aja, dia hanya terbang sedikit. Tetapi kalau diisi air, dia bisa terbang lebih jauh. Nah, teknik atau metode seperti itulah yang dilakukan oleh pesawat luar angkasa ini. Jadi gas itu ditekan, disemburkan ke bawah sehingga dia naik ke atas. Pernah ngelihat ada jetpack ya, ada orang yang naik seperti jetpack tapi dari air ya, water jetpack gitu. Itu juga sama, dia menekan si airnya ke bawah sehingga orangnya bisa naik ke atas. Oke, kita lihat gaya yang lain. Ini gun being fired. Jadi ada sebuah pistol yang ditembakkan. Nah, jadi apa yang terjadi dengan aksi reaksinya? Kita lihat, oh, the forward force of the bullet causes a backward and upward force on the gun. Jadi ternyata pas begitu peluru ditembakkan, maka akan berakibat ada tekanan yang dialami oleh orang tersebut. Jadi pas begitu dia dor gitu ya, ini ada daya repulsion, ada daya kedorong ke belakang gitu. Jadi itu sebabnya waktu orang nembak tuh nggak pakai satu tangan. Biasanya ya diajarkannya gitu, tapi pakai dua tangan. Kenapa pakai dua tangan, Pak? Nanti karena ada gaya mendorong ke belakangnya.
Jadi kalau kamu nonton di film Matrix gitu, ada orang loncat, nyeng, terus sambil nembak dor, sambil terbang sambil nembak 3 kali gitu ya. Itu hanya terjadi dalam film anak-anak. Kebayang ya? Jadi sambil terbang sambil ngeloncat di udara loh, sambil dia ngeloncat sambil nembak dor. Nah itu tuh film. Kenapa Pak? Itu hanya film. Dalam aslinya mah kan begitu kita nembak, ada daya dorong ke belakangnya. Betul ya? Seperti yang pasangan aksi reaksi seperti ini. Jadi sebetulnya itu mah hanya film aja, dan nggak mungkin kenyataannya sekali loncat bisa sambil 3 kali nembak gitu. Oke, kita lihat yang berikutnya. What are the action reaction pairs of forces? Ini sebuah apel yang jatuh ke tanah. Kita lihat gaya-gayanya sama. Ada gaya berat, tapi juga ada gaya tahanan udara. Sehingga si apelnya jatuh, tapi dia mengalami satu gaya yang sama besar. Kita lihat lagi. Oke. Ini ada 2 orang yang berdiri di atas es ya. Mereka pakai sepatu es. Nah, waktu mereka berhadapan, mereka saling dorong. Nah, pas waktu saling dorong, mereka bisa mundur ke belakang. Nah, coba bayangkan kalau ada orang sendirian, dia ngedorong-dorong seperti ini. Nggak bisa ya dia mengalami kemajuan. Betul ya, nggak bisa mengalami kemajuan. Jadi artinya memang harus ada aksi dan reaksi. Coba kita lihat gaya-gayanya. Nah, inilah yang disebut dengan gaya aksi reaksi. 2 orang yang saling mendorong satu dengan yang lain. Oke, kita lihat ya. Berikutnya. Oke. Nah, di sini yang tadi itu adalah gaya-gaya yang seimbang. Nah, ini mah untuk wawasan kamu. Emang kalau gaya-gaya yang gak seimbang tuh kayak gimana Pak? Nah, contohnya seperti ini ya. Ini contohnya ada orang yang sedang naik balon udara. Si balon ini dalam keadaan seimbang anak-anak. Jadi gaya aksi reaksinya itu bekerja dengan sama besar. Emang kalau nggak sama besar kayak gimana? Nah, kalau nggak sama besar kita hidupin gasnya ini. Jeng jeng. Gas dari balon udara yang kita hidupkan ternyata si balon udaranya naik ke atas ya. Betul ya? Kita matiin lagi. Nah, ternyata sekarang dalam keadaan stabil lagi. Gaya-gayanya jadi apa aja? Ada gaya angkat, ada gaya berat. Inilah gaya aksi reaksi yang dalam keadaan setimbang. Kalau yang tidak setimbang itu yang naik ke atas tadi. Nah, kamu harus mampu untuk menggambar gaya-gaya ini. Ya, harus mampu untuk menggambar gaya-gaya ini supaya kamu bisa mengerjakan soal-soal fisika ya. Jadi mungkin gambarnya nggak usah bagus-bagus, tapi gaya-gaya berupa garis anak panah seperti ini harus mampu kamu buat. Oke, kita lihat coba gaya-gaya yang tidak setimbang dan yang seimbang. Oh, di sini ada mobil yang sedang ada di jalanan turunan. Nah, di sini ada rem tangannya. Nah, kalau dalam keadaan setimbang, maka gaya berat ke bawah, gaya aksi ke atas itu setimbang. Terus gaya dari dorong si berat ke depan dengan gaya gesek itu setimbang. Nah, sekarang coba kalau rem tangannya kita buka. Jeng jeng. Oh, ternyata nih. Begitu gaya si mobilnya dia turun, gaya geseknya akan semakin besar. Kita coba lagi ya. Jadi gaya geseknya, gaya tahanan udaranya semakin besar. Oke, nah ini adalah yang seimbang. Kita coba lagi yang lain. Nah, ini ada orang yang sedang naik Mio ya. Nah, coba lihat gaya-gayanya. Nah, di sini ada gaya dorong ke depan, ada gaya tahanan udara, gaya gesek itu dalam keadaan yang tidak setimbang. Itu sebabnya dia mengalami percepatan ke depan. Gaya aksi ke atas, gaya reaksi ke atas dan gaya berat itu sama besar reaksi ke atas dan gaya berat. Nah, coba kalau kita rem Mio-nya, jeng jeng. Nah, ternyata gaya dorongnya semakin kecil, gaya hambatan udara makin kecil. Sekarang si motornya dalam keadaan setimbang. Ini adalah gaya yang setimbang karena gaya berat dan gaya reaksi ke atasnya sama besar. Oke, kita suruh dia ngebut lagi. Yeay, ngebut lagi. Kita suruh berhenti. Ya, oke.
Kamu udah bisa mengenal ya gaya-gayanya, ini gaya aksi ke atas, gaya reaksi ke bawah. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada pasangan gaya yang seimbang dan tak seimbang. Berapa banyak pasangan gaya aksi, gaya yang seimbang dan tak seimbang, dan berapa banyak pasangan gaya aksi reaksi? Nah, yang seimbang tuh contohnya apa nih? Contohnya di sini ada orang yang sedang berdiri ya. Ada orang yang berdiri ya pasti dia gaya beratnya dan gaya tahanan dari tanahnya itu seimbang. Nah, ini ada balon udara. Kalau dia tetap di tempatnya, itu gaya aksi reaksinya setimbang. Tapi kalau dia mengalami percepatan naik ke atas, itu tidak setimbang ya. Dan banyak gaya-gaya lain yang kita bisa lihat ke depan. Oke ya. Di situ jadi gaya adalah dorongan dan tarikan, ada gaya sentuh, tak sentuh, itu kesimpulan yang sudah kita pelajari. Ada gaya gesek yang berlawanan arah dengan gaya arah gaya tarik, besarnya sama. Ada hukum Newton 1, itu sigma F sama dengan 0, kamu sudah pelajari ya. Hukum Newton 2, sigma F sama dengan M kali A. Hukum Newton 3 itu adalah gaya FA sama dengan FB tapi negatif ya, artinya berlawanan arah. Oke, kesimpulan apa lagi? Di sini ada beberapa pengertian yang kamu harus pahami. Gaya tahanan udara atau air resistance itu sebuah gaya gesek yang bekerja di udara melawan sebuah benda yang bergerak. Keseimbangan adalah sepasang gaya yang berlawanan arah namun sama besar sehingga tidak mempengaruhi kecepatan atau gerak benda. Gaya hambat atau drag adalah sebuah gaya gesek yang bekerja melawan arah gerak benda dalam fluida ya. Maksudnya fluida itu bisa zat cair dan gas sebetulnya. Gaya gesek atau friction adalah sebuah gaya pada dua benda yang bersentuhan sehingga melawan arah gerak benda. Ada gaya reaksi, gaya respon yang berlawanan arah dengan gaya aksi. Oke. Ada resultan gaya, hasil penjumlahan yang mewakili semua gaya yang bekerja pada benda. Ada kecepatan terminal, itu kecepatan sebuah benda jatuh yang tercapai ketika gaya berat dan gesekan udara seimbang. Ini ada ketidakseimbangan, ada pasangan gaya yang berlawanan tapi tidak sama besar, ada gaya angkat upthrust, ada gaya berat weight. Oke, itu adalah beberapa poin-poin yang kita lihat. Di sini ada anagram, mungkin kita nggak usah masuk ya, tapi ini contohnya gitu. What's the anagram? Okay, clue. The velocity of a falling object reaches when its weight and air resistance are balanced and it no longer accelerate. Oh, apa ya kira-kira kecepatan? Oh, kecepatan terminal. Kita lihat terminal velocity. Oh, kita coba bener nggak ya? Mana? Terminal velocity. Itu contohnya ya. Ini nanti nggak akan belajar, ini mainan buat anak SD. Tapi ya kira-kira itu. Oke, ini yang penting. Efek atau dampak dari resultan gaya-gaya. Nah, coba ini kamu bisa jawab atau enggak ya? Nah, Bapak minta tolong ya. Bisa ngerti bahasa Inggrisnya enggak ya? Apakah efeknya kalau resultan gaya bekerja pada suatu objek? Nah, kalau resultan gayanya sama dengan 0 pada benda yang diam, itu apa yang terjadi? Pada benda yang bergerak, apa yang terjadi? Kalau resultannya lebih besar daripada 0, apa yang akan terjadi? Nah, ini accelerates in direction of resultant force. Jadi kapan bendanya mengalami percepatan? Kalau resultan gayanya sama dengan 0 atau resultan gayanya lebih besar daripada 0? Kalau bendanya mengalami percepatan. Di sini ada Sandia. Sandia bisa hidupin suaranya? Minta tolong. Wah, langsung matiin kameranya Sandia. Sandia, kalau misalnya benda mengalami percepatan itu kapan? Kalau resultan gayanya lebih besar daripada 0 atau resultan gayanya sama dengan 0?
Kapan benda mengalami percepatan? Resultannya lebih dari 0. Ya, kalau percepatan gayanya lebih besar daripada 0, atau kita coba aja lah, nggak apa-apa, salah juga. Resultan gayanya lebih besar daripada 0. Oke. Kapankah benda tetap diam? Oh, kalau resultan gayanya sama dengan 0 ya, kita coba. Sip. Kapankah bendanya mengalami percepatan dengan arah sebagaimana resultan gaya? Mungkin di sini ya, kita cobalah. Kapankah bendanya itu tetap bergerak dengan kecepatan yang sama dengan arah yang sebelumnya? Oh, kalau resultan gayanya sama dengan 0. Kita coba solve. Benar semua ya. Oke. Kita coba lagi. Oke. Ya. Sip. Nah, masih Sandia aja lah ya, nggak apa-apa ya. Jadi bangunin atau? Oke. Bisa ya. Michael Delbert. Ada Michael Delbert? Halo. Ada, Pak. Halo. Kita coba lihat ya contoh hukum ke-1 Newton. Sebuah mobil bergerak di sebuah jalan raya dengan kecepatan konstan. Ini gaya-gaya yang seimbang atau gaya-gaya yang gak seimbang ya kalau dia mobil bergerak dengan kecepatan konstan di jalan raya? Nggak seimbang. Seimbang atau nggak seimbang? Kita coba aja. Nggak seimbang. Nggak seimbang. Oke, coba kita lihat. Unbalance. Oh, salah. Jadi yang benar, kalau dia ada tulisan constant speed, dia pasti artinya seimbang. Oke, ini mah hanya belajar aja ya, nggak apa-apa ya. Lagi, Michael. A ship floating in the sea. Kalau sebuah perahu itu mengambang di laut, itu seimbang atau nggak seimbang ya? Gak apa-apa, mau salah juga. Hah? Seimbang. Seimbang, kita coba. Yeay, bener. Nah, ini balon udara naik ke atas, itu seimbang nggak ada gaya-gayanya? Enggak. Enggak ya, kita coba. Yeay, betul. Jadi kalau balon udara naik ke atas, kenapa nggak seimbang, Pak? Makanya dia bisa naik ke atas, karena ada gaya ke atasnya lebih besar, betul nggak? Kebayang ya? Nah, sebuah daun jatuh dengan kecepatan konstan dari sebuah pohon, seimbang atau nggak seimbang? Enggak. Ya enggak. Kalau ada kata constant speed, pasti dia balance. Nah, coba kalau kita taruh unbalance-nya, pasti salah, betul ya? Jadi yang pasti kalau ada constant speed di situ ditulis, dia pasti seimbang gaya-gayanya. Oke, lagi nggak apa-apa ya, Michael ya, sekalian aja nanti dari. Kalau manggil siswa lain itu suka lama. A car braking at a traffic light. Jadi ada sebuah mobil yang rem di lampu stopan. Kira-kira seimbang atau nggak seimbang gayanya? Seimbang. Nggak seimbang. Coba kalau kita anggap seimbang ya. Menurut Bapak sih nggak seimbang. Nah, kalau seimbang pasti salah. Karena dia bisa berhenti itu karena ada gaya remnya lebih besar. Bener ya? Ada gaya frictionnya itu lebih besar, gaya geseknya lebih besar. Oke? Makanya pasti nggak seimbang. Satu lagi, mobil dipercepat. Sesudah dari lampu merah dia langsung ngegas nih. Seimbang atau nggak seimbang? Ayo. Nggak seimbang. Nggak seimbang pasti. Soalnya kan ngegas namanya juga. Oke? Sip, kita lanjutkan. Oke. Ini ada ada pertanyaan-pertanyaan juga. Oke, minta tolong ke yang lain ya. Casey Sinclair, Casey. Iya. Oke, coba. Apakah sebuah gaya yang efeknya sama dengan semua gaya dijumlahkan jadi satu? Resultan gaya kali ya, kita coba ya. Bener. Nah, kalau aksi reaksi bukan itu. Kan ini single force, satu gaya yang mempunyai dampak sama dengan semua gaya dijumlahkan jadi satu. Jadi pasti itu yang disebut resultan gaya. Sip, kita coba lagi ya, Casey ya.
kita coba lagi ya. Oke. Kalau dua gaya arah dengan panah mempunyai panjangnya sama, apakah yang kita bisa indikasikan, yang kita bisa nilai mengenai gaya-gaya yang ditampilkan? Jadi ada dua gaya dengan panjang yang sama. Arahnya sama. Iya. Arahnya sama nggak? Two forces arrow at the same length. Oh. Kalau dua panjangnya sama, jadi kira-kira apanya yang sama nih? Jumlah Angkanya gayanya sama, betul. Jadi they are the same size, ukurannya sama, betul ya? Ya. Kalau panjangnya sama, pasti ukurannya sama gitu. Jadi kalau yang satu panjang yang satu pendek, pasti ukurannya beda gitu. Oke, kita coba ya. They are the same size. Yeay, betul. Oke, lagi ya, nggak apa-apa ya Casey, yang lain suka lama ya. Oke. Which of this is a friction force? Yang kira-kira gaya gesek tuh yang mana tuh? Gaya dorong, resistant ya, betul ya. Ini adalah gaya gesek. Kita coba, geng, bener tuh ya. Jadi yang termasuk gaya gesek itu adalah gaya hambatan udara. Oke, buoyancy ini adalah gaya apung. Oke, kita coba lagi Casey ya, nomor 4. Which of these statements are not true about friction? Which of this statement about friction is not? Mana yang kira-kira mengenai gaya gesek tuh nggak bener gitu kira-kira? Gaya gesek bekerja in the same direction as thrust. Gaya gesek bekerja dengan arah yang sama dengan gaya dorong. Oh, pasti salah ya? Ya. Pasti kalau gaya gesek arahnya Berlawanan. sip, mantap po ya. Mantap po. Ada yang suka nonton Jeremy Polim? ini berlawanan arah. Oke, betul tuh. Casey, sip. Lanjut. Oke. If the resultant force on an object is zero, which of this is true? Kalau jumlah gaya-gayanya, resultan gayanya adalah sama dengan 0, kira-kira apa yang akan terjadi? Itu the object must be stationary. The object must be stationary. Oke, kita ini jawaban dari Casey ya, yang C. Oke, Bapak baca dulu, belum baca. All the object acting on the object are balanced. All the object acting on the of the object are unbalanced. The object must be accelerating. Casey pilih yang mana? C, yang C. Nah, menurut Bapak salah, siapa tahu Bapak yang salah ya. Tapi menurut Bapak sih yang A. Kita coba. Oh, salah tuh. Kenapa Casey salah coba? Karena kalau semua gaya itu yang bekerja sama dengan 0, bukan berarti bendanya pasti diam. Ada dua kemungkinan. Nah, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, benda diam atau dia bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi itu harus dipahami. Ini masuk hukum Newton yang ke-1. Jadi kalau jumlah gayanya sama dengan 0, itu kan sigma F sama dengan 0 ya. Ada dua kemungkinannya. Dia diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Menurut Bapak jawabannya yang ayam. Tuh betul ya yang A. Oke ya. Ini mah nggak apa-apa ya. Nah, dan namanya juga belajar ya, cek-cek aja. Oke, lanjut kita nomor 6. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan konstan di jalan yang rata. Mana pernyataan yang salah? Which cannot be true ya, benar ya. Mana pernyataan yang salah? Ini constant speed nih, kata kuncinya kecepatan konstan. Oke. Yang salah nih, cari yang salah. Yang domba bukan? Jadi 3 bener, 1 salah gitu. Kita cari yang salahnya kan ya? Ya. Yang D bukan Pak? Yang B, Yang D. Domba, yang dodol. Domba. Dodol. Iya, kayaknya jawabannya dodol. Nggak mungkin gaya mesinnya itu lebih besar dari gaya semua total gaya geseknya. Jadi kalau misalnya gaya mesinnya lebih besar, mah tuh tambah ngebut, bener nggak? Oke, jadi cari yang salah kan? Yeay, betul lagi. Oke, sebentar ya. Kita masih ada waktu sampai dengan jam berapa ya anak-anak ya? Casey jam berapa? 8.20 ya? 8.20. Masih ada 40 menit lagi. Bapak soalnya harus nyelesain ke daya dan usaha. Nanti Bapak dipelototin sama guru-guru. Oke, kita lihat satu lagi aja ya, Casey ya, nggak apa-apa ya. Lanjut nomor 7.
Jika total gaya-gaya yang bekerja itu tidak nol, kira-kira yang benar yang mana? Oke. If the resultant force on object is not zero, yang benar tuh yang mana? Which of this is true? Jadi total resultannya bukan nol ya. Kira-kira bakal kayak gimana? Bendanya akan bergerak dengan kecepatan konstan. Semua gaya-gaya adalah setimbang. Objek itu nggak akan tambah cepat, nggak akan tambah lambat, atau objek will always change, objeknya akan berganti arah. Kalau total gayanya nggak nol nih, kalau total gayanya sama dengan nol, kemungkinan benda pasti pasti mempercepat atau itu kurang percepatannya. Yang mana jadinya? Itu apa sih? Yang C ya, will either. Jadi kalau nggak tambah cepat pasti tambah lambat kan ya? Kalau not zero. If the resultant is not zero, iya. Jadi kalau total gaya-gayanya nggak nol, jadi dia kalau total gayanya nggak sama dengan nol, pasti MA akan masuk ke hukum Newton kedua. Sigma F sama dengan MA. Jadi tambah cepat atau tambah lambat. Atau memperlambat kan? Oke, the object will either accelerate or decelerate. Oke, yay, bener. Oke. Berhubung kita mau belajar daya dan usaha ya, ini dianggap selesai dulu yang hukum Newton 3. Mudah-mudahan kamu bisa mempelajari lagi sendiri. Nanti ada latihan soal dan sebagainya. Kita coba. Oke, ini sudah selesai ya.